Latar tempat menjadi salah satu kekuatan dari sebuah film. Untuk membuat latar tempat yang bagus, para sinias bahkan tidak segan-segan untuk menjelajahi berbagai macam negara atau menggunakan efek spesial khusus. Namun, terlepas dari keberagaman latar tempat yang buat penonton terpukau, ada film-film yang memutuskan untuk menggunakan satu latar saja di sepanjang durasi alias menjadi film satu tempat. Membosankan? Tentu hal itu sangat relatif. Nah, teman-teman, kali ini Alizuel akan berbagi beberapa rekomendasi film dengan satu latar tempat tetapi masih tetap seru. Tidak usah berlama-lama, ini dia daftarnya. Yang pertama, Murder on the Orient Express. Diangkat dari novel karya Agatha Christie, Murder on the Orient Express mengikuti petualangan detektif Hercules Poirot dalam sebuah penyelidikan pembunuhan di dalam kereta. Di dalam kompartemen kereta, Edward Ratchet, seorang mafia Amerika, dibunuh. Poirot yang awalnya niat berlibur dengan naik kereta, mau tidak mau harus bekerja lagi demi menemukan siapa pembunuhnya. Karena latar yang dipakai adalah ruang-ruang dalam kereta, latar film ini terlihat sangat sempit. Namun bukan berarti film ini membosankan. Justru misteri pembunuhanlah yang membuat film ini menjadi menyenangkan untuk ditonton. Yang kedua, 127 Hours. Dalam durasi 94 menit, kita akan disuguhkan oleh pemandangan ngarai yang ada di Utah. Dan disitulah tempat di mana Aaron Laslon, seorang pendaki gunung, terjebak oleh batu besar dan harus memutuskan apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari sana hidup-hidup. Tidak semua orang suka dengan genre survival. Apalagi latar ngarai ini sangat membosankan. Hanya terdiri atas tanah kering, kecoklatan, dan tebing tinggi. Namun, justru film ini menjadi filosofis karena bereksplorasi dengan apa yang dipikirkan oleh Aaron selama ia terjebak. Film ini memberi kita pelajaran moral tentang bagaimana berharganya hidup saat kita tahu bahwa sebentar lagi itu akan direnggut dari kita. Selain itu, di dalam kondisi terdesak, manusia biasanya betul-betul rela berkorban meskipun apa yang ia korbankan adalah hal yang benar-benar sangat penting. Yang ketiga, Buried. Dibandingkan dengan 227 Hours, Buried memang lebih bikin kita sesak nafas. Apalagi buat lo yang menderita claustrophobia atau ketakutan berlebihan pada ruangan yang sempit. Buried berkisah tentang seorang laki-laki bernama Kaul Konoy yang harus bertugas di Irak. Setelah bangun dari tidur, ia menemukan dirinya berada di dalam peti mati. Benda yang ada di dekatnya hanya ponsel, korek api, dan pisau. Masalahnya, baterai ponselnya hanya tinggal setengah dan dia juga tidak tahu di mana dirinya berada. Sumpek, stressful, dan bikin deg-degan, itulah yang kita rasakan pada saat nonton film yang satu ini. Dengan pencahayaan minim dan pengambilan gambar close up, film ini mudah untuk membuat kita berempati dengan kemalangan sang tokoh. Yang keempat, Devil. Devil terinspirasi dari kejadian-kejadian terjebak di dalam lift. Berada di dalam lift menunggu kepastian kapan lift bisa kembali normal dan juga terdapat satu iblis di antara mereka. Hal-hal aneh pun mulai terjadi. Satu persatu dari mereka mulai terbunuh. Suasana semakin mencengkam dan emosi mereka semua begitu terkuras. Nah, dengan berbagai kejutan dan juga adegan pembunuhan yang mengerikan di ruangan sempit, Devil menjadi film supranatural yang cocok untuk menambah koleksi pecinta horor. Yang terakhir, Selesai. Film tahun 2001 yang dibuat oleh Tompi ini juga hanya direkam di satu tempat. Perbedaan dengan film sebelumnya, tempat yang menjadi latar bukanlah satu ruangan saja, tetapi satu rumah. Nah, keterbatasan ruangan ini dapat menegaskan konflik yang terjadi antara Ayu, Broto, ibu mertua, adik ipar, dan juga selingkuhan Broto yang harus menunggu di apartemen karena keberadaan virus yang membuat banyak tempat di lockdown.
Film selesai berkisah tentang Ayu yang sudah muak dengan Broto, suaminya yang berkali-kali selingkuh dengan Anya. Pada saat Ayu akan pergi dari rumah, ternyata ibu mertuanya datang ke rumah. Ayu merasa segan dengan ibu mertuanya karena selama ini diperlakukan seperti anak sendiri. Namun pada akhirnya rencana Ayu untuk kabur tidak jadi dilakukan. Apalagi tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa orang-orang harus di rumah karena ada virus. Rumah yang cantik itu pun berubah menjadi neraka karena permasalahan perselingkuhan Broto dan terbukanya rasa sakit Ayu, serta sebuah hal yang ia sembunyikan. Sempitnya ruangan membuat film-film ini sukses dalam mengeksplorasi karakter dan masalah setiap tokoh. Dengan formulasi yang tepat, rangkaian film Satu Tempat ini membuktikan bahwa mereka bisa tetap menarik tanpa harus menggunakan latar yang canggih ataupun variatif. Nah, itulah rekomendasi film Satu Latar Tempat tetapi masih tetap seru. Dari semua film di atas, mana nih yang sudah pernah kamu tonton? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.